Mendorong saudara hari ini datang ke gereja beribadah kepada Tuhan. Saya tahu jawabnya tentu berbeda-beda satu dengan yang lain. Entah saudara mendengar hari ini istimewa karena makanan yang dikumpulkan tepat pada hari Cap Gome. Mungkin saudara lontong Cap Gome membuat saudara hadir. Mungkin saudara takut karena Tuhan berkata, kuduskanlah hari Sabat. Mungkin saudara hadir ke sini agar kita dapat berkumpul sebagai orang-orang Indonesia. Ada banyak hal, saudara. Tapi satu hal yang saya ingin tanyakan kali hakiki yang membuat ibadah kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Apakah saudara datang hari ini berbakti untuk bertemu dengan Tuhan dan menyatakan kasih saudara kepada Tuhan? Dalam nyanyian saudara, dalam persembahan saudara, dalam apapun, dan saudara menyatakan, aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku, dengan segenap akal budiku, dengan segenap kekuatanku mengasihi Tuhan. Kira-kira akankah berbeda kalau saudara datang berbakti dengan kasih dibanding dengan motivasi yang lain? Akankah berbagai macam hal menjadi rintangan dan halangan kalau saudara sungguh mengasihi Tuhan dengan kekuatan akal budi dan kekuatan saudara yang saudara miliki? Cinta kasih saya manusiawi adalah lemah, saudara, tetapi pada waktu kasih menggerakkan saya pada waktu saya remaja, dan saya mengasihi kekasih saya yang sekarang menjadi istri saya, dan ternyata jarak itu memisahkan. Pada waktu kembali oleh karena liburan, jarak dari kota Pati menuju kepada mungkin bukan kota itu ya, desa atau kota ya, yang Klep di sana, jaraknya kira-kira 45 km dan jalan menuju gunung. Dan kemampuan saya hanya naik sepeda, tetapi kasih tidak akan menghalangi saya untuk bertemu ya. Dengan sepeda saya kayu 45 km untuk bertemu dengan istri saya, kekasih saya waktu itu ya. Saya ingat pada waktu peristiwa Solo, itu peristiwa yang mengerikan, saudara. Istri saya juga orang Tionghoa, saya juga orang Tionghoa. Dari Solo merambat sampai kemudian ke kota Kudus. Rumah-rumah orang Tionghoa bukan hanya dirusak, banyak yang dibakar, saudara. Tetapi saya tinggal di kota Pati. Kota itu relatif aman karena dijaga oleh kakak. Tetapi hari itu juga, karena kekasih saya waktu itu tinggal di kota Kudus, sekolah di Kudus, kos di sana. Hari itu adalah hari yang sangat menegangkan buat orang-orang Tionghoa. Tidak ada yang berani keluar. Tetapi ingatan saya kepada kekasih saya, bagaimana dia? Saya keluar sebagai orang Tionghoa, saya meloncat naik ke bis pergi ke kota Kudus ya, dan semua orang melihat ke saya pada waktu itu ya. Lalu saya berjalan dari terminal menuju ke kota Kudus, dan pada waktu saya ketuk kosnya, semua ketakutan begitu rupa, dan pada waktu melihat yang pemilik kos, saya langsung diusir, suruh pulang. Kamu ini orang Tionghoa. Dalam situasi demikian, kasih tidak akan menghalangi rintangan apapun kalau kasih itu menggerakkan dan mendorong kita. Adakah kita berbakti oleh karena kasih? Dan kalau kita ini mengasihi Allah, hanya ada satu dikatakan dalam firman Tuhan. Orang yang sudah melihat dan disentuh oleh kasih Allah, orang demikian inilah yang dapat merasakan kasih Tuhan. Cinta kasih ini rapuh, karena kita semua memiliki kelemahan. Ada saatnya saudara jatuh cinta dengan orang yang kuat dan sehat. Dia dapat sakit dan kehilangan kekuatan dan kegagahannya. Ada saat saudara akan dikejutkan dengan kemampuannya yang kemudian hilang. Saudara menikah, ada saat-saat di mana saudara tidak mengerti. Ada saat-saat di mana kasih bersyarat itu meluluh lantakkan cinta kasih kita. Kalau saudara belum bertemu dengan kasih Allah dan merayakan kasih Allah, saudara tidak akan dapat hidup di dalam cinta kasih.
Dan mau merayakan Valentine Februari, 14 Februari yang lalu, dan merayakan hanya sejauh ekspos eros, filia, storge dalam kehidupan saudara, tetapi tidak akan pernah dunia ini dapat merayakan cinta kasih agape yang sejati kalau dia tidak bertemu dengan kasih Allah dan merasakan kasih Allah dan hidup di dalam kasih Allah itu. Dalam Ulangan 7:6 sudah menyatakan bagaimana Allah terus-menerus bertekad untuk mengasihi Israel. Dan kasih itu bukan oleh karena eros bahwa Israel itu memikat, bahwa Israel itu dibanding dengan bangsa-bangsa lain lebih indah. Saya memilih dia oleh karena. Dan dapat lihat tak ada artinya Israel dibanding dengan yang lain. Itu bukan kasih eros, bahwa dipilihnya Israel bukan karena daya pikat Israel atau kebaikan Israel, tetapi kasih Allah semata-mata. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi kesayangannya, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil, mikro, artinya tidak memikat sama sekali, tidak ada daya tariknya dibanding dengan bangsa yang lain. Ada bangsa yang lain yang lebih indah. Tetapi karena Tuhan mengasihimu, itu kata agape di dalamnya, saudara. Pada saat orang tidak layak untuk dikasihi oleh dunia ini karena berdosa, oleh karena menyakiti hati, yang layak dibuang, yang dianggap sampah dalam kehidupan ini, justru untuk itulah Allah datang mengasihi Israel yang tidak pantas untuk dikasihi oleh karena dosa dalam kehidupannya. Karena Tuhan mengasihi kamu. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang dikasihinya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Dan mari kita sadari ini hanya satu ayat. Seluruh Alkitab perjanjian lama adalah gerak tekad Allah menyatakan kasih-Nya kepada umatnya untuk kemudian membagikan kasih itu kepada bangsa-bangsa. Dan apakah saudara juga menyadari bahwa Allah yang bertekad untuk mengasihi itu adalah Allah yang bertekad mengasihi saudara juga, siapapun saat ini. Saudara bertekad mau menyatakan kasih-Nya kepada saudara, bahwa tanpa kasih Allah tidak pernah kita ini bisa menjadi orang Kristen. Jadi kalau kita ini tidak pernah tahu dan paham kasih Allah dan tidak disentuh oleh kasih Allah, saudara boleh datang ke gereja, saudara boleh datang apapun, tetapi kita tidak pernah dapat menjadi orang Kristen yang sejati. Bahwa Tuhan memiliki maksud dan tujuan tertentu pada waktu memanggil kita. Kita semua dipanggil oleh Tuhan agar mengizinkan Tuhan itu bekerja dalam hidup kita ini. Tuhan mau membuka wawasan kita. Tuhan mau memberikan pemahaman baru dalam kehidupan kita. Tuhan mau supaya kita mengikutinya. Tuhan mau supaya kita menjadi sekutu Allah. Tetapi Allah lah yang berinisiatif agar kita menjalin hubungan cinta kasih itu dengan Allah. Mengasihinya dengan segenap hati, mengasihinya dengan segenap akal budi dan kekuatan kita ini. Hanya mereka yang mengalami cinta kasih Allah, sekali lagi, hanya mereka yang mengalami cinta kasih Allah yang dimungkinkan untuk dapat hidup di dalam kasih yang sejati. Inilah kasih itu, 1 Yohanes 4 ayat 10. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Nah, ini beda kekristenan dengan semua agama yang lain. Saya tahu semua agama lain itu mencari Allah.
mencoba untuk mengasihi Allah. Tetapi kekristenan berbeda, saudara. Kekristenan justru berasal dari Allah. Allah lebih dahulu mengasihi kita dan datang kepada kita. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Itulah kasih itu. Dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kita tidak mungkin bisa mengasihi Allah kalau kita tidak lebih dahulu disentuh bahwa Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ini pada waktu kita ini tahu bahwa Allah mengasihi kita dan bagaimana Allah mengasihi kita, inilah yang membuat kita dapat memulai untuk memadu kasih dengan Allah. Dan ini berbeda dengan usaha semua agama. Semua agama memulai dengan saya mau mengasihi Allah supaya Allah menyambut cinta kasih saya ini. Nah, dalam hal ini saudara, tidak ada cinta kasih kita ini yang mempesona Allah dalam kehidupan kita. Seluruh kehidupan kita ini sudah berdosa. Allah membalik. Hayati lebih dahulu cinta kasih Allah. Pada waktu kita ini tahu bukan kita yang mengasihi, Allah lebih dahulu justru mengasihi kita. Dan kalau kita ini dapat disentuh dan menghayati kasih Allah itu, baru kita ini bisa mengasihi Allah dengan benar dan dengan sejati. Dan dengan demikian kita juga dapat mengasihi sesama kita ini dengan benar dan dengan sejati. Bukan dengan kasih dunia ini. Jadi kasih dimungkinkan hanya bagi satu, mereka yang menerima kasih Allah. Mereka yang menerima kasih Allah. Kedua, mereka yang mengenal akan Dia yang kita hayati selama masa Prapaskah, menyerahkan tubuh dan darahnya bagi kita. Hanya orang yang demikian yang menerima kasih Allah dan mengenal kasih Allah, itulah dia tahu apa itu kasih yang sejati dan bagaimana cinta kasih itu seharusnya. Dan oleh sebab itu dia akan bertumbuh di dalam kasih. Selama kita tinggal di dalam Dia, kita akan bertumbuh di dalam kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Bukan berasal dari usaha kita. Ini berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jadi kasih itu adalah identitas kita yang sejati. Maka Tuhan Yesus, firman Tuhan pernah berkata, saudara, biar saudara itu mengatakan saudara itu mengasihi Allah dengan persembahan, dengan pelayanan, dengan korban. Luar biasa aktivitas saudara di gereja. Tetapi kalau saudara tidak bisa mengasihi orang yang ada dekat dengan kamu, yang ada di hadapanmu, omong kosong saudara itu mengasihi Allahnya. Benar? Saudara berkata begitu. Karena kalau orang itu disentuh oleh kasih Allah, dan Allah itu kasih, orang yang mengenal Allah, orang yang menyembah Allah, hidupnya ada di dalam kasih. Dan itu identitas kita yang sejati. Kalau kita ini mengenal Allah, kita hidup di dalam kasih. Saudara, tidak mungkin dalam kehidupan kita ini kalau saudara belum disentuh oleh kasih Tuhan itu, saudara dapat melakukan perintah Tuhan, kasihilah musuhmu. Mana mungkin, saudara. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Mana mungkin itu bisa terjadi, saudara. Jika seorang menampar pipi kiri kanan, berikan pipi kanan. Mana mungkin itu bisa terjadi. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Mana mungkin saudara hidup dalam kasih seperti itu. Jangan balas caci maki dengan caci maki.
tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Hendaklah engkau memberkati juga untuk musuh-musuhmu. Tidak ada waktu saya teruskan, saudara. Yang akan dikatakan mustahil buat dunia ini, tidak mungkin kita dapat melakukannya. Setiap manusia yang masih hidup lama, yang belum bertemu dengan kasih Tuhan, disentuh oleh kasih Tuhan, ditinggal di dalam kasih Tuhan, tidak akan mungkin dapat hidup di dalam kasih yang sejati seperti itu. Saudaraku yang kekasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kasih itu diperintahkan. Kasih itu juga diteladankan oleh Allah sendiri. Kasih itu juga akan terus disempurnakan oleh Allah. Kita baca dalam 1 Yohanes pasalnya yang keempat ayatnya ke-17. Barang siapa ada di dalam dia, dia akan terus disempurnakan kasihnya dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita hayati masa Prapaskah ini sebagai masa makin dalam kita mengenal kasih Allah. Karena itulah yang akan membuat kita hidup di dalam kasih. Selama kita tidak menghayati sampai nanti kita berpuncak di kayu salib dan air mata saudara meleleh, begitu besarnya kasih Allah kepada aku ini, orang yang berdosa. Saya tidak akan tahu kasih, dan saya tidak akan pernah dapat mempraktekkan kasih. Dan ketika pengembaraan bangsa Israel di padang gurun itu berakhir, sebelumnya mereka hidup di dalam kemah-kemah suci yang dibongkar dan dipasang selama dalam perjalanan, tetapi itu simbol di dalamnya ada tabernakel, dan di situ ada hadir kekudusan Allah di dalam kemah suci itu. Allah memerintahkan untuk membangun bait suci yang permanen pada saat mereka sudah diam dan meninggali tanah yang penuh dengan susu dan madu. Dan perhatikan, di dalam ruang yang dibangun itu ada pelataran Allah, ada ruang kudus, tetapi ada satu ruang yang disebut dengan ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus ini, tabut perjanjian ditempatkan di sana, tersembunyi di balik tirai yang tebal. Mengapa ruang Maha Kudus itu ditutup dengan tirai yang sangat tebal? Tahukah saudara bahwa itu untuk melindungi umat Allah dari kebinasaan? Allah itu kudus. Dia tidak dapat bertemu dengan, dia tidak dapat bersekutu dengan dosa. Upah dosa adalah maut. Melihat Allah yang kudus, matilah aku, itu yang dikatakan di dalam Alkitab. Allah itu Maha Kudus. Ruang Maha Kudus itulah tempat dari Allah diam di dalam. Dan dia diberi tirai agar manusia terhindar dari kebinasaan, oleh karena tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Kita semua sudah berdosa. Kita, upah dosa itu adalah maut buat kita. Tirai itu melindungi manusia dari kebinasaan. Dan kalau kita baca di dalam firman Tuhan, hanya setahun sekali imam besar diizinkan untuk masuk dan membawa korban persembahan untuk memperdamaikan umat manusia dengan Allah. Keluaran 30 ayat 10. Sekali setahun haruslah imam besar yaitu Harun mengadakan perdamaian di atas tanduk-tanduknya dengan darah korban penghapus dosa. Untuk membawa perdamaian haruslah ia sekali setahun mengadakan pendamaian bagi mezbah itu di antara kamu turun-temurun. Itulah barang Maha Kudus. Itulah ruang Maha Kudus bagi Tuhan. Ruang Maha Kudus. Tidak semua orang boleh masuk di dalamnya. Maka saya sampaikan kepada saudara, ruang Maha Kudus ini, mengapa pakaian imam itu sedemikian rupa? Mengapa untuk dapat masuk ke ruang Maha Kudus itu persiapan untuk mereka yang dipilih imam
imam besar itu bergiliran sejumlah beberapa puluh, saudara, itu sebabnya persiapan mereka itu bukan hanya setahun, bertahun-tahun untuk mereka kemudian mendapat giliran bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Dan orang yang masuk ke ruang Maha Kudus itu, sudah baca di dalam firman Tuhan, seperti halnya pada waktu Zakaria, Yohanes Pembaptis kemudian keluar bisu, saudara. Orang yang tidak layak bertemu dengan kekudusan Tuhan akan binasa. Maka pakaian dari imam besar yang bertugas itu dipenuhi dengan banyak gamis bunyi yang bergemerincing, saudara. Dan baca ini di imamat. Itu orang yang mau masuk ke ruang Maha Kudus dengan pakaian yang seperti itu. Kalau dia bergerak akan berbunyi, saudara. Dan jubah-jubahnya akan menjulur jauh keluar sampai ke ruang kudus, saudara. Hal itu menandakan semua imam besar, meskipun dengan persiapan yang serius, bertemu dengan kekudusan Allah, dia akan binasa dan mati kalau dalam kondisi tidak layak. Maka saudara, mengapa bunyi gamis itu? Selama orang mendengar ada bunyi, menandakan bahwa orang itu masih hidup di hadirat Allah. Tetapi kalau bunyi itu tidak ada, orang mulai, apakah dia menghadap Tuhan dengan tidak layak? Bagaimana caranya untuk mengambil orang yang meninggal kalau sudah meninggal di ruang Maha Kudus? Padahal tidak semua orang boleh masuk ke sana. Maka jubahnya dibuat keluar sampai keluar dari menutup tirai yang menutup ruang Maha Kudus itu. Di jubah itulah yang akan ditarik, saudara. Ya. Kalau ditarik dan ternyata masih memberikan reaksi, itu pertanda bahwa imam besar itu masih hidup, saudara. Dan kalau dia tidak ada reaksi, dia akan terus ditarik keluar dari ruang Maha Kudus. Itu pertanda dia binasa oleh karena menghadap hadirat Tuhan. Saudara, betapa mengerikan dosa. Allah itu kudus. Kalau tidak ada tirai bait Allah memisahkan, akan membawa kebinasaan yang sangat mengerikan. Tetapi darah yang dibawa oleh imam besar itu untuk memperdamaikan kembali umat manusia yang berdosa itu. Dan saudara, ketika Kristus sebagai anak Allah menjadi imam besar yang kekal, itu bacaan kita di dalam Ibrani, kita kemudian diberikan akses masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu. Dan baca Ibrani 10 ayat 19-23. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian. Mengapa saya berikan latar belakang cukup panjang supaya saudara dapat memahami Ibrani ini. Apa ini maksudnya Ibrani? Kenapa kita masuk dengan penuh keberanian ke ruang tempat Maha Kudus? Tidak semua orang, saudara, kalau tidak ada Kristus Yesus yang kita rayakan, yang dapat masuk ke kudusan Tuhan. Tetapi Ibrani 10:19 berkata, jadi saudara, sekarang oleh darah Yesus, kita penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat ruang Maha Kudus hadirat Allah, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi pelindung kita, tabir itu adalah Yesus itu sendiri, yang menutup kita supaya kita tidak binasa oleh karena Allah yang kudus adalah tabir bait Allah itu. Dan Ibrani menyatakan tabir itu sekarang adalah Yesus Kristus. Siapa kita ada di dalam Yesus Kristus, ada tabir yang akan menutup kita sehingga dosa kita berhadapan dengan Allah yang Maha Kudus itu membuat kita dapat dibebaskan dari kebinasaan, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar. Jadi Yesus digambarkan sebagai tirai, tetapi juga digambarkan sebagai imam besar sendiri yang menghadap ke Maha Kudusan Allah di ruang kudus itu. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas,
dengan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati yang telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita yang telah dibasuh dengan air yang murni, marilah kita teguh berpegang kepada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Yang ajaib, saudara, kalau kita lihat berikutnya, bahwa bait suci itu tidak lagi berubah, oleh karena Yesus adalah tirai dan imam besar yang bertugas sekali dan memberikan bukan dengan darah domba atau kambing atau sapi, tetapi dengan darah dan tubuhnya sendiri. Maka bait Allah itu, tirai itu terbelah menjadi dua, dan firman Tuhan berkata sesuatu yang ajaib. Bait Allah itu bukan lagi bangunan fisik, tetapi tubuh kita ini adalah bait Allah yang memungkinkan roh Allah tinggal diam di dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Darah Kristus tidak lagi memasuki bait suci dengan darah, tetapi Yesus masuk bukan hanya untuk menyucikan hal-hal yang jasmaniah, tetapi Yesus menyucikan hati dan puncak dari hati kita sendiri. Maka dapat kita lihat dalam kehidupan kita ini, saudara, bahwa Allah yang penuh rahmat dan kasih itu mau menyentuh kita dengan kasih-Nya. Dan kalau kita disentuh oleh kasih itu, maka kita akan menyadari begitu besar kasih Allah kita itu yang memungkinkan kita untuk hidup di dalam kasih. Maka kasih itu sangat jelas, karena kita dimungkinkan masuk dalam kekudusan Allah. Cinta kasih Allah selalu dimaksudkan untuk mengkuduskan kita, sehingga kita dapat masuk ke ruang Maha Kudus. Dan itu dimungkinkan oleh karena Yesus sendiri, oleh karena iman dan percayamu, Kristus Yesus akan tinggal diam di dalam hatimu. Saudara, mari kita hayati selama masa Prapaskah ini, saudara dapat diam dan duduk menghayati bait Allah. Hayati bait Allah Yerusalem, saudara. Hayati pada waktu Yesus menjadi tirai buat saudara, dan pada waktu Yesus menjadi imam yang menyerahkan tubuh dan darahnya. Lalu hayati, saudara, bahwa tubuh saudara ternyata bait Allah. Hati saudara adalah ruang Maha Kudus, ruang Maha Kudus buat Tuhan. Dan apakah saudara sungguh-sungguh memiliki Allah yang Maha Kudus di dalam hati saudara? Kalau Dia ada dalam hati saudara, tidak mungkin lagi saudara-saudara tidak hidup dalam kekudusan. Mulut saudara, pikiran saudara, segala sesuatu meluap dari hati saudara adalah cerminan kekudusan Allah, yaitu kasih Allah. Kasih Allah tercermin mulai dari saudara akan melihat masa Prapaskah ini. Suami saudara, istri saudara akan melihat perbedaan perkataan saudara, perbuatan saudara, karena dia tahu sekarang Allah ada dalam hatimu. Hatimu adalah ruang Maha Kudus. Ternyata Allah diam di dalammu. Dan kalau itu terjadi dalam kehidupan saudara, itulah Paskah sejati. Itulah Paskah, bahwa tirai bait Allah Jumat Agung yang terbelah itu membuat berpindahnya Allah masuk ke dalam hati kita ini. Dan hati kita adalah ruang Maha Kudus, tempat Allah tinggal diam di dalamnya. Sambutlah Dia. Amin.